Awalnya ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Tarakan melakukan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kantor DPRD Kota Tarakan berlangsung aman. Namun saat mahasiswa berusaha untuk memasuki halaman kantor DPRD Tarakan, aksi saling dorong pun terjadi. Akibat peristiwa ini, dua wartawan terluka saat hendak mengabadikan peristiwa tersebut. Ini Rifana, water cannon sudah mulai disemprotkan oleh aparat kepolisian saat ini, dan inilah situasi ini yang ada di kawasan Harmoni. Water cannon, kemudian kami juga mendengar ada tembakan gas air mata yang sudah dilemparkan atau sudah dikeluarkan oleh aparat kepolisian. Kami juga masih melihat di sini adanya batu yang masih terus dilempar dan juga botol-botol air mineral yang dilempar oleh massa aksi. Aksi demonstrasi untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta berujung ricuh. Setelah aksi tersebut, tak hanya peserta unjuk rasa yang dinyatakan hilang, tetapi belasan jurnalis juga dikabarkan menghilang. Hal itu disampaikan oleh pengacara LBH Pers Ahmad Fatonah. Ia mengatakan total 18 jurnalis menghilang dan tidak bisa dihubungi setelah meliput aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Kita ada di depan bapak-bapak Persikat yang dikriminalisasi. Dengan didampingi kuasa hukumnya, puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta Selatan. Ya, jadi sekarang semestinya yang dilakukan terhadap oknum pers itu tidak bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Itu kurtosi dari sejumlah media, Mas Agus menggambarkan apa sebagian kecil. Nanti kita bahas poin-poin lain yang dihadapi oleh wartawan, tapi kita spesifik dulu sama kekerasan yang dihadapi oleh wartawan, kriminalisasi dan lain-lain. Sebenarnya kan di Dewan Pers sendiri ada mekanisme yang bisa ditempuh sebelum tadi sampai ke ranah hukum dan lain. Mas Agus mungkin bisa ceritakan, memberikan pencerahan kepada kami. Harusnya tuh kalau ada jurnalis yang kemudian diduga melakukan pelanggaran kode etik misalnya atau melakukan pelanggaran hukum, prosesnya harusnya seperti apa? Ya, prinsipnya kan kasus pers ditangani dengan Undang-Undang Pers. Dan untuk melengkapi Undang-Undang Pers itu sudah ada formula yang lain, misalnya MOU Dewan Pers dan Polri. MOU itu mengatakan pihak Polri sepakat kalau mendapatkan pengaduan dari manapun terkait dengan pers, Polri akan menyerahkannya kepada Dewan Pers untuk melihat kasus pers atau bukan. Kalau kasus pers, maka Dewan Pers yang menangani. Tapi kalau kasusnya bukan kasus pers, meskipun pelakunya wartawan, misalnya wartawan terlibat hutang piutang, ya itu bukan kasus pers. Polisi bisa menangani secara langsung. Tapi kalau kasusnya terkait satu, kerja wartawan dalam melakukan liputan, yang kedua tahu liputannya itu sendiri yang dimuat di medianya itu kasus pers, maka ditangani di Dewan Pers. Nah, MOU ini pada satu kasus ditaati oleh polisi. Tapi pada kasus yang lain cenderung tidak ditaati. Artinya belum konsisten diterapkan. Memang tidak ada konsistensi, agak ambivalen, dan ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, dan kita selalu meminta kepada kepolisian, yuk kita taati MOU Dewan Pers dan Polri ini. Tetapi dalam beberapa kasus ini berhasil, dalam beberapa kasus yang lain diabaikan. Oke, berarti dalam tataran implementasi belum secara optimal. Belum konsisten, belum maksimal, meskipun kalau kita bandingkan dengan periode sebelum MOU ini ada. MOU tahun berapa, Mas? MOU itu zaman kami, jadi tahun 2013 kalau nggak salah. Kalau kita bandingkan dengan keadaan sebelum MOU, keadaan sekarang itu lebih baik. Karena sebelum ada MOU, nggak perlu lagi polisi semua langsung ke penyelidikan gitu oleh ya. polisi. Nah sekarang polisi masih ada sungkan-sungannya lah terhadap MOU ini. Tetapi sayang itu tadi nggak begitu konsisten. Nggak semua satuan polisi di wilayah yang kemudian apakah itu karena ketidaktahuan oleh aparat yang di bawah. Ke depan ini MOU ini kita ingin follow up dengan satu program sosialisasi MOU Dewan Pers dan Polri itu ke jajaran-jajaran Kapolres,
Kapolda, Kapolsek, dan Polri setuju bahwa akan ada sosialisasi. Bagaimana sih juknis dari MOU Dewan Pers Polri itu pada tataran Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Wilayah paling kecil ya, Polsek. Itu akan kita create model-model pelatihannya. Kenapa ini penting, Mas Agus? Karena kan Anda tentu juga mengikuti. Saya mau masuk ke poin berikutnya. Saya mau lihat nih. Ini kan udah 2022 ya. Sebentar lagi mau ada pemilu. Jangan-jangan yang kita alami itu kan yang kami tujukan banyak juga Anda melihat tidak hanya Undang-Undang Cipta Kerja saat Undang-Undang Cipta ada demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja, tapi pada saat pemilu juga banyak hal tantangan yang kita hadapi sebagai wartawan. Ini mau tahun pemilu, kembali dinamika politik kita akan semakin kuat. Jadi itu segera direalisasikan ya Mas ya? Iya. Jadi satu lagi saya ingin saya tambahkan, Indonesia itu mengalami gejala yang disebut sebagai re-otoritarianisme atau new authoritarianism. Jadi gejala negara-negara demokrasi yang belum stabil betul, kemudian mengalami re-otoritarianisme dalam arti unsur-unsur kekuasaan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi nangkep wartawan, aktivis, dan lain-lain. Itu terjadi di banyak negara, di Brasil, di Turki, beberapa hari ini kan di sana ramai ada jurnalis televisi mau ditangkap oleh Erdogan gitu kan, Filipina. Jadi kita itu sedang mengalami gejala-gejala ini ya. Jadi negara demokrasi baru yang cenderung mengalami re-otoritarianisme itu, kekuatan negara itu cenderung mengabaikan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, berekspresi, dan lain-lain. Oke, Pak Usman, itukah yang terjadi? Kita tengah menuju ke re-otoritarianisme tadi, Mas Agus menyebutnya. Iya, saya kira itu gejala umum ya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya sebetulnya adalah bisa disebut kemandekan demokrasi atau democratic regression, ya, kalau dalam istilah ilmiahnya begitu. Dan ini adalah gejala-gejala umum yang terjadi di banyak negara. Salah satunya adalah akibat populisme. Ini jadi terlalu ilmiah ini, mohon maaf begitu kan, supaya clear begitu kan, supaya clear. Nah, tetapi ini juga disebabkan oleh COVID juga, menyebabkan ada kemunduran demokrasi ya, karena ada pembatasan begitu kan. Tetapi kita yang jelas terus mendorong kebebasan pers, terus mendorong demokrasi agar berlangsung secara baik ya. Misalnya bisa diukur lewat indeks kemerdekaan pers, kalau dalam soal kemerdekaan pers juga bisa diukur oleh indeks demokrasi dan banyak ukuran-ukuran lain yang bisa kita pergunakan begitu. Itu yang tengah dilakukan. Meanwhile, sementara itu. Ya, salah satunya misalnya dalam konteks Undang-Undang ITE ini kan sudah keluar semacam keputusan bersama Menkominfo, kemudian Polri dan Kejaksaan Agung, ya, Kejaksaan Agung untuk implementasi Undang-Undang ITE. Salah satunya disebutkan di situ bahwa untuk konten yang mengandung misalnya pencemaran nama baik, kemudian kabar bohong, pemberitaan penyebaran berita bohong misalnya, ini terutama pencemaran nama baik ini yang sering menjadi tuduhan kepada pers, ini tidak bisa sebetulnya menggunakan Undang-Undang ITE begitu. Ini sudah ada implementasinya, sudah ada pedomannya. Ya, ini adalah upaya pemerintah untuk tadi ya, untuk terus mendorong, terus mempertahankan dan mempraktikkan demokrasi. Yang kita harapkan tadi kalau ditambah dengan sosialisasi sampai juknis ke APH begitu ya, aparat penegak hukum, sehingga kemudian lebih banyak lagi yang tahu sebenarnya mekanisme penyelesaian ketika ada kasus yang termasuk dalam atau menimpa para jurnalis yang tidak personal gitu ya, termasuk terkait dengan kerja jurnalistiknya, harus seperti apa diselesaikan. Saya mau sapa sebelum jeda ada Bung Wenceslaus Manggut, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia. Dari tadi sudah muncul di layar tapi belum saya sapa. Selamat
malam, Bung Wens. Selamat malam. Ya, Bung Wens sama Mas Wahyu, nanti saya juga akan tanyakan soal beberapa hal yang kami obrolkan tadi. Anda juga mau kami dengarkan perspektifnya, tapi kita harus jeda sejenak, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.